Hai, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Leni Panggabean, SEMAK AK, yang merupakan salah satu dosen pada program studi Diploma 3 Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia dengan Prodi Manajemen Pajak. Saya merupakan alumnus Magister Akuntansi UI dengan konsentrasi akuntansi. Adapun bidang keilmuan yang saya tekuni adalah akuntansi dan perpajakan. Saya mengampu mata kuliah pengantar perpajakan, pengantar akuntansi 1 dan 2, serta akuntansi perpajakan. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah sebagai salah satu syarat pengurusan Sherdos yang saya akan ambil. Video ini merupakan gambaran pelaksanaan pembelajaran saya yang saya lakukan di kelas dengan mengedepankan pembelajaran yang interaktif, adaptif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi dari mahasiswa itu sendiri. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Dua Lensa Navigasi Rekonsiliasi Fiskal dan Akuntansi Membedah Book Tax Difference, Kualitas Laba, dan Eksekusi Praktis di Cortex. Yuk, kita simak video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, bagaimana harinya? Sehat? Sehat. Oke, mari kita mulai dengan pantun. Beli ikan di pasar. Masaknya di wajan. Hai rekan-rekan semua, marilah kita belajar akuntansi perpajakan. Ayo, ya. Masuk ke topik kita, akuntansi perpajakan. Ada yang tahu makna ini apa? Ya, kenapa sih kita belajar akuntansi perpajakan? Nah, kan Anda berpikir, oh saya orang manajemen pajak tuh. Kok saya harus belajar pengantar akuntansi 1, 2, kemudian akuntansi biaya, akuntansi keuangan 1 dan 2, yang membuat kepala hampir meledak kan? Dan yang terakhir di semester 5 ini kita belajar yang terakhir adalah akuntansi perpajakan. Gimana, sudah umum belajar akuntansinya? Sudah mengerti atau semakin tidak mengerti? Sudah mengerti. Oke, kita lihat dengan judul ini adalah Dua Lensa Navigasi Rekonsiliasi Fiskal dan Akuntansi. Sebelum kita masuk ke dalam, saya tanya dulu, kenal nggak Bapak yang di depan ini? Ayo, siapakah ini? Yang pasti bukan Bapak kita semua ya? Iya. Ya, yang ini siapa ini? Nah, ayo, kalau kamu bilang kamu orang perpajakan, orang pajak, pasti harus mengenal keduanya, bukan salah satu atau salah duanya. Yo, itu pertanyaan saya pertama. Pertanyaan kedua, apakah Anda tahu kapan hari pajak? Yang ketiga, kapan istilah perpajakan masuk ke Indonesia? Ayo. Nah, Natasha. Yang di sebelah kiri itu Kiri ini ya? Kiri Ya. saya atau kiri kamu nih? di kiri saya. Oke. Yang di kiri itu Rajiman Wedyo Diningrat, sedangkan yang Oke. kanan itu Bimo Wijayanto SE AK MBA PhD. Itu siapakah itu? Nah, kita masuk ke selanjutnya ini ya. Nah, ini adalah Bapak Pajak Indonesia. Tapi mau tahu nggak, latar belakangnya bukan perpajakan, tapi dokter. Dia mencetuskan bahwa segala urusan yang berhubungan dengan keuangan negara itu diatur oleh undang-undang. Nah, dia mencetuskan tanggal 14 Juli 1945 itu adalah hari pajak nasional. Nah, berapa hari lagi? 8 hari lagi kan? Ini udah tanggal 6. Nah, selama ini Anda sudah tahu kapan hari pajak? Nanti kamu jadi orang pajak nggak tahu hari pajak nasional, matilah ya. Malu gitu ya. Nah, ini adalah Bapak pencetusnya. Tapi
istilah pajak itu dibawa ke Indonesia oleh Bapak Mr. Raffles Menir, ya, orang Inggris yang dulu pernah menjajah tapi tidak lama. Dia memperkenalkan sistem sewa tanah, di mana orang yang punya lahan menyewakan kepada yang tidak punya lahan. Nah, yang ini adalah pejabat tinggi, ya, yaitu Dirjen Pajak, ya, bukan Suryo Utomo lagi, tapi berganti dengan Bapak ini dengan background apa? Kalian SE-nya berarti orang akuntansi. Nah, ya, berarti ada hubungannya dong accounting dengan perpajakan? Nggak mungkin, nggak ada. Nah, kenapa kamu repot-repot belajar yang segitu banyaknya akuntansi? Karena ini akan berhubungan relate ke mana? Laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Ada yang tahu? Tunjuk tangan atau tunjuk jari? Ayo, ada nggak? Tahu nggak? Ya, jadi laporan keuangan itu apa? Kenapa itu harus ada? Nah, laporan keuangan adalah, ya, pencatatan dari transaksi masa lalu, ya, transaksi yang terjadi di masa lalu dicatat, diklasterkan menjadi laporan keuangan. Nah, laporan keuangan di akuntansi ada berapa? Nah, ada, tahu nggak Mbak Nadia? Berapa nih komponen dari laporan keuangan? Mbak Rasma, gimana? Atau udah lupa pastinya, ya? Jadi di laporan keuangan itu sebenarnya komponennya ada 5. Mas Luis, apa aja? Apa? Laba rugi, neraca, ayo, apa? Laporan perubahan modal, laporan perubahan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, itu harus ingat. Katanya mau kerja di perusahaan multinasional. Kalau itu aja lupa bagaimana lah, ya. Nah, itu harus kita tahu. Makanya kita harus belajar dari awal kan, PA1, PA2. Nah, itu adalah penggodokan Anda supaya bisa menyusun laporan keuangan. Nah, ya, jadi pembukuan adalah fondasi mutlak dari sistem self-assessment. Masih ingat self-assessment itu apa? Nah, ya, Mbak Apri, tahu sistem self-assessment itu apa? Ayo, masih ingat nggak? Kan ada 3 metode pemungutan. Ayo, Mbak Mayones masih ingat atau udah lupa nih? Sistem, ayo Mbak ini Salwa, masih ingat? 3 metodenya? Withholding, self-assessment, dan official. Pintar lah, ya. Jadi kita harus ingat itu, jangan kita lupakan mentang-mentang sudah lulus, enggak. Jadi sistem official assessment adalah di mana kita tidak ada campur tangannya untuk menghitung pajak. Itu adalah kewenangan dari Fiskus. Sedangkan self-assessment, segala sesuatu kita hitung, kita bayar, dan kita laporkan sendiri. Jadi kesalahannya adalah punya kita sendiri. Jadi jangan mencak-mencak. Itu kan bukan kesalahan saya, ternyata kita lupa. Sistem itu sebenarnya kita pakai. Dan withholding itu adalah orang yang menghitungkan ke kita, seperti kayak konsultan pajak atau perbankan yang memotong dari kita. Nah, jadi kalau kita bilang laba komersial itu berarti laba menurut akuntansi, ya. Sedangkan fiskal itu berdasarkan pajak, ya. Nah, itu ya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 KUP, di mana wajib pajak badan wajib melakukan pembukuan. Jadi kita harus bedakan pembukuan apa, pencatatan apa. Nah, dilengkapi lagi atau dipayungi lagi dengan Per 30 tahun 2017, ya, yang menyatakan bahwa SPT itu tidak lengkap dan belum dilaporkan jika tidak ada laporan keuangan. Nah,
Walaupun laporan keuangannya bukan 5 seperti yang diwajibkan orang pajak, orang accounting, saya salah. Itu ada yang diharuskan adalah neraca dan laporan laba rugi. Ya, kenapa laba rugi harus ada? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Mbak Aquila, kenapa sih harus ada laporan laba rugi? Mengetahui untung atau ruginya. Ya, jadi di laporan laba rugi itu kontennya atau akunnya terdiri dari pendapatan dikurang dengan beban. Yang menghasilkan adalah laba. Nah, laba itu adalah dasar untuk memungut pajak penghasilan suatu badan. Nah, itu harus ingat. Itu dasar-dasar yang harus kamu ingat sepanjang masa ya. Jadi dibilang di sini adalah pembukuan tanpa etikat baik akan memicu resiko sengketa, denda, dan sanksi lainnya. Lumayan ya. Nah, kita lanjutkan. Perbedaan keduanya pasti sangat banyak ya. Salah satunya untuk tujuan utamanya adalah untuk kepentingan pihak luar, untuk laporan keuangan komersil. Tapi kalau untuk keuangan fiskal adalah menghitung kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan atau aturan perpajakan. Standarnya berbeda nih, kiblatnya berbeda. Satu SAK dan satu atau bisa IFRS, karena SAK itu adalah adopsi dari IFRS, International Standard Financial Reporting Standard. Sedangkan perpajakan itu harus patuh dengan undang-undang perpajakan. Nah, fokusnya di laporan keuangan itu apa? Ada aset, liabilities, dan equity untuk neraca. Sedangkan laporan laba rugi yang tadi yang saya sebutkan. Nah, kalau laba bersih menurut akuntansi komersial itu adalah laba dihitung tanpa memperhitungkan beban pajak yang dia miliki. Sedangkan kalau laporan keuangan fiskal, jadi laba harus dia terjadi atau ada ketika setelah terjadi koreksi fiskal. Jadi kalau Anda sering berpikir berarti saya harus membuat laporan keuangan 2, tidak, tapi hanya 1. Ya, adalah basisnya adalah laporan keuangan akuntansi atau komersial, baru dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk menghasilkan laporan keuangan fiskal. Jadi jangan ketika kamu ditanya di luar, ya, yang di luar bidang ilmu kamu bisa menerangkan. Ada pertanyaan? Ya, ada yang ditanyakan? Nah, nih siapa sih yang menyelenggarakan pembukuan? Nih, kalau kita bilang badan itu wajib pembukuan. Jadi bedanya pembukuan dan pencatatan itu apa, Bu? Kalau pencatatan kita terima misalkan penjualan, kita menjual jeruk 10 kilo misalkan dengan harga 500.000, maka kita tinggal catat penjualan jeruk 10 kilo dengan 500.000 tanpa ada tanpa ada aturan dari standar accountingnya. Jadi cuma catat aja. Sama kayak ibumu ketika mendapat uang dari ayahmu, ya, uang masuk misalkan 5 juta. Nah, itu cuma dicatat seperti itu. Kalau pembukuan harus memperhatikan standar apa yang harus dipenuhi atau yang tidak boleh dilanggar. Nah, selain wajib pajak badan, kita juga ada wajib pajak orang pribadi. Nah, ingat kan? Kenapa kok orang pribadi kena? Karena orang pribadi belum tentu cuma jadi pegawai. Dia bisa jadi apa? Wira swasta, UMKM dan sebagainya. Ya, jadi kalau yang wajib pembukuan adalah omsetnya di atas 4,8. Kalau yang tidak hanya mencatat saja atau pencatatan berdasarkan norma perhitungannya. Nah, ingat ini ya. Jika tidak melakukan pembukuan maka akan berakibatkan kenaikan pajak terutang 100%. Kalau 10.000 sih murah ya. Kalau miliaran menangis ya, menangis bukan semalam, setahun gitu ya. Nah, atau 50% untuk PPh 29. Nah, hati-hati nih, penggunaan atau pembuatan
pembukuan palsu diancam 3 tahun penjara atau pidana masuk ke ranah penjara. Sedangkan dendanya 4 kali jumlah pajak. Bayangkan, ngeri kan? Ngeri kali kan? Nah, kalau kalian melakukan ini, ya bagaimana? Atau melakukan ini dengan paksaan direktur atau owner, bagaimana? Kalian pikirkanlah, masa depan Anda terancam, masuk penjara, perusahaan tidak mau tanggung jawab, ya demi keuntungan mereka, sedangkan kita tidak mendapatkan apa-apa, bahkan mendapatkan mudaratnya atau mendapatkan sialnya saja. Jadi sebagai nanti kamu akan keluar bekerja, itu tolong diingat ya. Kalau misalkan kamu anggap tidak sesuai dengan norma yang berlaku, kamu bisa berbicara kepada pimpinannya. Kalau tidak diterima, ya terpaksa. Kalau tidak sesuai dengan kamu punya prinsip, ya silakan kamu cari kerja lain. Karena profesionalisme kan merupakan sesuatu yang harus di dunia kerja. Nah, masih ingat nggak nih? Book tax difference, ya, perbedaan permanen dan temporal atau yang sementara. Ayo, ada ingat nggak nih? Jadi perbedaan permanen, jadi kamu bayangkan air dengan minyak tidak bisa menjadi satu, ya. Bukan yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan, bukan. Ini konteksnya lain ya. Jadi ketika kita berbicara dengan permanen, berarti penghasilan yang di luar, ya, yang selain dengan yang tidak final, misalkan kan penghasilan dengan final dan non final kan. Nah, penghasilan yang tidak termasuk kaidah yang bisa dikurangkan itu harus dipisahkan ya. Jadi contohnya apa? PPh final, biaya jamuan yang tidak ada daftar normatif dan sebagainya. Kalau temporal itu sebetulnya cuma sementara. Contohnya saya tanya nih, apa bedanya depresiasi, amortisasi, dan deflasi? Ayo, bedanya apa? Nah di sini kan dia bilang nih, perbedaan temporal ada yang sementara, yaitu salah satunya adalah penyusutan. Penyusutan itu adalah depresiasi. Depresiasi adalah penyusutan yang dilakukan terhadap aktiva tetap. Sedangkan amortisasi adalah aktiva tidak berwujud atau aktiva yang tidak ada wujudnya. Nah, deflasi adalah penyusutan untuk sumber daya alam ya, contohnya tambang dan sebagainya. Nah, bisa juga perbedaan temporal ini karena penilaian persediaan. Metodenya beda nih. Ada FIFO dan average. FIFO sudah tidak bisa dilakukan lagi karena pastinya akan mengurangi yang namanya jumlah pajak yang terhutangnya. Ada pertanyaan? Ayo, Mas Yoni sering ditanyakan? Tidak ada. Nah, ya ini ya. Jadi yang tadi saya katakan seperti ini ya. Kemudian kita lanjut kepada jadi PSAK 46 itu adalah untuk beban pajak penghasilan ya. Di mana kita harus membandingkan antara yang komersial, laporan keuangan komersial dengan fiskal. Kalau mana yang lebih besar? Kalau yang lebih besar komersial maka akan menghasilkan aset pajak tangguhan. Sedangkan kebalikannya adalah kewajiban pajak tangguhan. Ya, jadi tadi seperti yang saya bilang seperti itu ya. Nah, contohnya ini ya. Kita lihat di depresiasi atau beban penyusutan. Nah, karena ini adalah merupakan perbedaan yang sementara. Ya, di mana ketika dia membeli mesin 120 ya kan dibilang bahwa dia masuk kelompok fiskal di kelompok 2. Kalau di accounting fixed asset bisa disusutkan selama dia mau. Tapi di pajak tidak bisa. Ya ada aturan mainnya, ada undang-undangnya. Nah, akan mengakibatkan
ya perbedaan sebesar 3 miliar per tahun ya. Jadi menciptakan koreksi fiskal negatif dan deferred tax liabilities. Nah, walaupun nanti di akhir periode nilainya akan sama, ya seperti itu. Nah ini yang tadi saya bilang ya. Nah ini yang harus Anda kuasai nih ketika di dunia kerja adalah rekonsiliasi fiskal. Kalau tidak bisa, bagaimana kalian bisa bekerja? Selain adalah sistem Cortex, harus tahu. Yang sekarang diakomodasikan dengan prodi dengan pre-tax kan. Nah, Anda harus lebih sering berlatih lah, kurang lebih sama aplikasinya. Nah, inilah yang nanti akan kalian pelajari lebih lanjut di kuliah-kuliah perpajakan selanjutnya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ya, jadi rekonsiliasi untuk menghindari pajak berganda atau double bookkeeping. Nah, ini yang tadi ya. Jadi kita rekonsiliasi fiskal ada yang positif, ada yang negatif. Positif adalah menambah laba pajaknya. Kalau koreksi negatif ada mengurangi pajak yang terutangnya. Contohnya apa? Ya, salah satunya adalah biaya sumbangan. Kita bisa menyumbang kemana aja, tapi tidak semua diakui oleh pajak karena ada daftarnya. Ya, yang badan-badan apa yang bisa diakui oleh pajak. Nah, kalau yang koreksi negatif termasuk salah satunya yaitu tadi amortisasi fiskal tersebut. Ya, ada pertanyaan semuanya? Mengerti? Mengerti. Wah, pintar-pintar semua ya. Nah, yang kita lakukan adalah ini ya, gray area ini ya, kita bisa tax saving, yaitu kita melakukan pengelolaan keuangan atau laporan yang sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku ya. Tapi kalau si gray yang dimana tax avoidance itu adalah kita bisa meminimalisasi, cara kita mengecilkan labanya tapi tidak kena hukum, tidak melanggar hukum. Contohnya apa? Misalkannya nih, kita seharusnya memberi karyawan kita makanan, tapi kita ganti dengan uang. Itu bisa, tidak melanggar hukum, enggak. Jadi kalau kita kasih uang berarti merupakan menambah pajak yang dari karyawan tersebut. Ya, seperti itu. Kalau tax evasion janganlah ini ya. Kalau Anda mau uji nyali masuk tahanan, silakan. Ya, kamu bisa mengelempang pajak, bisa tidak bayar pajak, tapi kalau belum suhu-suhu amat, ilmu menghilangnya jangan. Ya, atau mau menjadi karyawan di DJP jangan lakukan ini. Ya, karena ini adalah hal yang diharamkan di pajak. Ada pertanyaan? Semuanya? Tidak ada. Nah ini ya, jadi kita lihat kenapa si book tax difference itu, karena akan berpengaruh kepada kepercayaan investor dan kualitas laba. Ya, kalau ini ketahuan oleh orang DJP dan perusahaannya itu masuk koran atau masuk TV atau masuk dengan rompi yang warna-warni itu, jadi perusahaan itu tidak akan dilirik lagi oleh investornya dan ditinggalkan, menjadikan bangkrut. Ya, brand image di perusahaan itu sangat-sangat diagungkan. Ya, contohlah, misalkan Unilever melakukan pengelompokan pajak, Unilever Indonesia itu akan berakar ke luar negeri juga, karena dia kan head office-nya di sana. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, selain itu kita lihat nih, kadang-kadang ya manajemen memanipulasi book tax gap dengan mengakui beban masa depan saat ini dan di saat akan datang menimbulkan laba yang bagus. Nah, ini harusnya memicu kecurigaan BGP dan berujung ke pemeriksaan. Lumayan tuh ya, getar-getir kayak ayam kurang ikan kurang air. Nah, kamu akan begitu nih, kurang tidur, mata sembab ya, jadi kulit tidak bercahaya. Nah, ini akan dilakukan pemeriksaan seperti itu ya. Nah, ya, jadi Cortex
kenapa sih Bu ini laporan keuangan harus ikut di Cortex? Karena Cortex merupakan tools atau sistem yang mumpuni saat ini, kata Direktur Jenderal Pajak ya, yang mengakomodir ya. Pada dasarnya sama, cuma di sistem yang lalu itu masih terpecah-pecah atau terburai. Nah sekarang dijadikan satu. Nah ini kita akan bisa lihat dari bagaimana masuk akun nanti akan di perkuliahan selanjutnya kita akan mengisi seperti ini, ya. Oke, jadi kita harus setarakan gimana laporan keuangan harus balance, ya. Jadi kita harus melihat akun-akunnya supaya tidak ada pemeriksaan. Itulah ya. Jadi itulah kerjaan yang akan Anda lakukan setiap harinya. Jadi ada komersial, laporan keuangan komersial menurut SAK, menurut Undang-Undang PPH, dan rekonsiliasi akan mengakibatkan ke kualitas laba, sehingga dengan kualitas labanya perusahaan itu bagus, maka didukung dengan digitalisasi Cortex, maka perusahaan akan aman. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, kita sudahi dengan pantun kembali. Oke, ya, pantunnya apa? Ya, kain sutra bagus tenun, cakep, disimpan di dalam lemari. Sampai di sini mata kuliah kita. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Terima kasih.